Halo pencinta warung, jumpa lagi bersama channel Ninomart, channel yang membahas masalah seputar warung sembako. Dan kali ini saya akan berbagi cerita tentang apa sih, setahun ya, pada bulan ini, bulan Oktober ini 2022, Ninomart genap usianya 1 tahun. Bagaimanakah perjalanan warung kelontong yang saya kelola ini hingga saat ini masih eksis dan terus berkembang? Saksikan terus videonya sampai selesai. Ya, di bulan ini setahun yang lalu, bulan Oktober tahun 2021, saya mulai membuka usaha warung kelontong. Warung kelontong yang saya kelola ini mendapatkan modal awal itu 2 juta lebih. Dan tahukah kamu bahwa uang 2 juta itu didapat dari mana? Nah, ini yang mau saya utarakan. Tahun 2021, setahun yang lalu itu kan lagi panas-panasnya pandemi atau merajalelanya virus corona. Nah, disitulah ada semacam bantuan langsung tunai. Nah, dari info atau kabar tersebut yang diberikan oleh pemerintah itu, yang dalam bentuk pencairan dana bantuan langsung tunai itu untuk para pelaku UMKM waktu itu ya. Nah, kebetulan di tempat saya ini atau warung saya ini dulu itu isinya nggak banyak gitu kan, karena memang kepentok sama modal. Nah, karena ada bantuan langsung tunai dari pemerintah akibat dari pandemi atau merajalelanya virus corona. Nah, itu akhirnya saya pun ikut-ikutan mengajukan permohonan dana cairan untuk UMKM. Dan alhamdulillah langsung mengajukan gitu kan, melalui online gitu ya. Mengajukan tapi melalui online itu akhirnya dana bantuan bansos gitu kan dari pemerintah itu cair. Kalau nggak salah itu bantuan pertama itu kita mendapat 2,4 juta rupiah per UMKM. Dan tahukah kamu kalau uang segitu enggak langsung saya belanjakan untuk warung, tapi untuk saya belikan ya pokoknya belum saya belikan belanja warung, karena menurut saya kayaknya saya itu butuh kalau untuk membuka warung itu kan perlu semacam survei kecil-kecilan gitu kan, warung itu buka apa aja gitu, dan apa aja yang harus diperlukan, dan butuh dana berapa waktu itu. Karena menurut saya waktu itu 2,4 juta itu kurang banyak gitu. Akhirnya saya berpikir terus gimana caranya supaya uang itu bisa saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Bantuan langsung tunai atau bansos untuk UMKM itu pada periode pertama itu jatuh pada sekitar bulan Mei atau April gitu ya, April atau Mei atau Juli gitu. Saya mengajukan kalau nggak salah sebulan langsung cair gitu kan. Dapat tuh turun kalau nggak salah bulan Mei, ya Mei awal. Nah, itu uangnya nggak langsung saya pakai. Uang itu untuk sementara saya saya pegang aja dulu, karena
info lagi bakal ada periode kedua kalau nggak salah, bakal cair. Dan ternyata memang cair periode kedua itu. Kalau nggak salah bulan Juli, Agustus itu cair periode kedua untuk BLT untuk para pelaku UMKM. Cuman nominalnya nggak sebesar yang pertama. Yang kedua itu kalau nggak salah 1,2. Dan yang kedua itu saya agak sedikit ribet karena memang harus buka rekening baru. Akhirnya mau nggak mau, karena untuk mendapatkan bantuan cair bansos itu saya akhirnya membuka rekening baru. Akhirnya cairlah uang 1,2 itu, dan terkumpullah sekitar 3,6 kalau nggak salah. Tapi untuk awal itu, untuk awal pada saat itu buka dapat dana cair segitu, saya waktu itu beli laptop. Laptop itu tujuannya saya nggak tahu untuk apa. Yang penting saya pengen punya laptop aja waktu itu. Nah, setelah beli laptop kalau nggak salah hampir 2 juta kalau nggak salah, 1,8 apa kalau nggak salah. Nah, sisanya barulah saya mulai memikirkan bagaimana caranya membuka warung dengan dana sisa dari bantuan langsung tunai tersebut. Setelah memikirkan panjang gitu kan, emang uang itu untuk pelaku UMKM, tapi kan nggak langsung saya beli gerasak gerusuk begitu, tapi saya harus punya konsep yang jelas. Akhirnya ketemulah pemikiran saya untuk model-model warung itu seperti minimarket. Akhirnya jadilah seperti ini. Oke, begitu sedikit intermezzo dari mana saya mendapatkan modal awal ketika membuka warung kelontong. Selanjutnya adalah bagaimanakah caranya saya bisa terus eksis. Nah, yang pertama adalah kita harus bisa melakukan yang namanya jual harga murah. Bagi saya, menjual harga barang yang murah tapi bukan berarti murahan itu hukumnya itu wajib menurut saya, karena emang persaingan warung di zaman sekarang itu ketat banget gitu. Di tempat saya aja sekitar ada 5 warung. Itu yang pertama yang saya lakukan. Emang dari awal saya harus begitu. Terus yang kedua, kita harus rajin mencari grosiran atau agen barang yang paling murah di sekitar kita. Kalau saya di Ciledug pasti saya akan terus rajin, sampai detik ini pun saya terus rajin mencari barang yang paling murah gitu. Setelah itu baru saya mulai berpikiran untuk menyetok barang, karena buka warung itu dalam 2 bulan 3 bulan kita itu sudah cukup paham gitu cara bagaimana menjaga gitu ya, menjaga atau menjadi pengelola warung sembako. 3 bulan itu cukup lah. Setelah kita melalui kita jual harga murah, terus dapat grosiran murah, terus saya masuk lagi ke stok barang. Nah, stok barang ini bukan berarti saya asal nyetok aja barang gitu kan, tapi saya nyetok barang itu barang yang benar-benar dibeli oleh warga sekitar gitu. Nggak mungkin kita nyetok barang sebanyak-banyaknya tapi nggak laku di tempat kita. Itu mendingan kita jangan menyetok lah barang yang nggak laku di warung kita. Setelah stok barang sudah cukup lah untuk dalam seminggu itu belum tentu habis, dan sampai sekarang ini saya belum berpikiran untuk menambah item barang. Maksudnya item barang itu penambahan jenis barang gitu ya. Dan mungkin setelah 1 tahun berlalu saya mengelola warung, sudah saatnya juga saya akan belanja itu dengan cara menambah item barang, dan mungkin momen inilah yang paling pas untuk menambah item barang. Sebab apa?
Soalnya kan saya omsetnya itu sudah mencapai 1 juta per hari. Jadi saya itu belanja ini sekarang udah mulai mengatur ulang lagi gitu cara belanjaannya. Kemarin kan saya belanja itu sehari bisa 3 kali gitu belanjanya. Kalau sekarang saya usahakan belanja itu sekali sehari. Dan saya rasa itu pun kayaknya eh, logis juga gitu untuk belanja dalam sehari 1 juta, karena memang sudah omsetnya 1 juta rupiah. Dan mudah-mudahan dalam waktu apa sih 3 bulan sampai 6 bulan semua barang sudah lengkap. Nah, kalau untuk sekarang kan saya belum begitu lengkap gitu, barang-barang yang ada aja gitu yang saya jual, yang tiap hari laku, tiap hari dicari orang. Kalau yang nggak dicari orang belum tentu, belum belum saya sediakan, karena memang faktor keuangan yang belum cukup. Nah, karena sekarang udah mulai setahun dan omset juga mulai bertambah, saya coba berani untuk menambah item barang. Mudah-mudahan dalam waktu 3 sampai dengan 6 bulan atau sebelum lebaran udah mulai apa ya, item barang itu udah mulai semuanya ada. Jadi orang kalau beli itu pasti ada gitu. Kayak misalkan saya rokok aja ngos-ngosan. Rokok itu kadang saya jual, kadang enggak, kadang jual, kadang enggak, karena memang penjualan rokok di tempat saya itu kurang kurang apa ya, kurang rame gitu. Satu slop aja bisa seminggu habisnya. Coba bayangin kalau sebuah warung satu slop 1 minggu, kan kayaknya lambat gitu. Makanya saya alihkan dulu untuk sementara ke barang lain dananya gitu. Oke, demikianlah peninjauan atau semacam apa ya, review kecil-kecilan di toko saya ini. Semoga dengan adanya hari ulang tahun ya istilahnya, dengan saya akhirnya bisa sampai di sini, sampai detik ini saya masih bisa eksis dan bisa bersaing dengan warung-warung yang lebih besar, yang lebih kuat dananya. Saya masih bisa bertahan, bahkan saya merasa merasa apa ya, merasa ini adalah sebuah peluang untuk terus berkembang dengan apa yang telah saya konsepkan dari awal ketika membuka warung sembako. Ya, mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan saya udah mulai semakin berkembang dan semakin besar. Dan yang terpenting adalah tetap semangat dalam berdagang, tetap semangat dalam berbisnis. Demikianlah video kali ini, semoga menjadi acuan apa sih namanya, motivasi terutama buat saya pribadi. Dan saya akhiri saja video kali ini. Salam sembako Indonesia.